Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Hikmah yang disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Dunia ini dikuasai oleh peradaban yang sekuler, peradaban yang timpang. Kita jangan menuduh satu negara, satu suku, satu agama, salah kaprah itu namanya. Siapa sebetulnya sekuler? Itu artinya orang yang asik dengan dunia. Kalau Nabi simpel nyebutnya, kekacauan di muka bumi ini termasuk juga kelemahan umat Islam ini kalau sudah terjangkit penyakit wahan. Wahan itu penyakit mentalitas. Sistem sudah dibuat, prosedur sudah dibuat, aturan dibuat, ya, habis biaya besar, tapi kalau mentalnya wahan, lemah, Nabi menyebutnya hubud dunia. Jadi dunianya, hatinya sudah dikuasai oleh kesenangan duniawi. Sudah nggak peduli dengan kebenaran, keadilan, kepedulian sesama itu udah hilang. Kenapa? Hubud dunia ini menimbulkan tamak, rakus. Jadi simpel kalau agama itu. Kita jangan nyari kambing hitam. Jangan mengkambing hitamkan sebuah negara adidaya, Israel lah, atau siapapun juga. Ini masanya oknum manusia yang hubud dunia. Nabi menyebutnya hubud dunia. Akhirnya ketika diberikan kekuasaan dia rakus, dia sewenang-wenang. Bisa di Amerika orangnya, oknumnya. Bisa di Israel, bisa di Arab, bisa di Indonesia, bisa di mana saja. Sebab itu adalah penyakit yang berbahaya dan bisa memporak-porandakan kehidupan. Coba sekarang di Timur Tengah sekarang. Udah jelas Syria sudah masuk 8 tahun tidak selesai, bahkan semakin rusak. Beberapa negara ikut campur bukan mengislahkan. Ini kan kondisi yang luar biasa. Peradaban di satu sisi sains dan teknologi maju, tetapi yang berkaitan dengan mentalitas ini bobrok, rusak. Kenapa? Jiwanya tidak ada cahaya Allah. Kalau manusia mengenal Allah, mengenal akhirat, ada kenikmatan selain kenikmatan yang bersumber dari materi. Pasti manusia tidak akan tergila-gila dengan kesenangan duniawi. Ini persoalan jamaah sekalian. Coba kalau hati kita. Jadi jangan sampai kita menikmati itu hanya dengan hawa nafsu. Kita nikmati agama dan kehidupan itu dengan hati. Maka kalau menikmati kehidupan ini dengan bimbingan agama lewat hati, jadi adil, jadi bijaksana, toleransi, peduli dengan hukum, saling menghormati dan menghargai, karena hati yang hidup. Jadi sumber problematika, faktornya adalah di mana mental manusia keropos, timbul hubud dunia yang luar biasa sehingga membabi buta dalam mengejar duniawi, tidak mengenal halal dan haram. Siapapun bisa terjangkit, bangsa yang mana, suku yang mana. Maka oleh sebab itu agama sebagai ajaran universal memberikan bimbingan. Yang pertama yang harus ditempa adalah mentalitas. Bukankah dulu para sahabat yang pertama dibongkar oleh Nabi lewat petunjuk wahyu adalah jiwanya. Lihat jamaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam dengan wazirnya, pembantunya Nabi Harun alaihissalam disuruh dakwah ke Fir'aun. Itu beban mentalnya luar biasa. Sebab Nabi Musa fisiknya dibesarkan oleh siapa? Keluarga Fir'aun. Harus mendakwahi Fir'aun yang sangat terkenal sebagai ikon penguasa yang apa? Yang zolim, yang sewenang-wenang. Nabi Musa dibesarkan dalam keluarga Fir'aun, kemudian dipilih menjadi nabi dan harus mendakwahi. Secara pribadi, manusiawi, Nabi Musa takut. Ada rasa takut. Lalu Allah memberikan poin-poin materi yang harus disampaikan dan metode pendekatan yang harus dilakukan dalam dakwah. Pertama, wala tania zikri.
kalian berdua jangan lupa ingat kepadaku sebab engkau adalah utusanku. Jadi pendakwah itu selalu banyak zikir kepada Allah. Yang kedua, wa qula lahu qaulal layyina, ucapkan kepada Firaun dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi nggak ada ajaran Islam kasar ucapannya, sumpah serapah tuh nggak. Harus santun, sopan, mengingatkan siapapun harus terhormat dan dihargai. Jangan sampai menjatuhkan nama baiknya. Nah, ini ajaran Islam. Padahal Firaun gimana sosoknya? Ya, jahat, biadab, sewenang-wenang, zolim. Tapi bagaimana sikap Islam dalam dakwah? Begitu terpuji. Ucapkan dengan lemah lembut, hati selalu ingat kepadaku. Lalu apa perkataan dakwah yang disampaikan? Fakul halaka ila antazakka. Firaun, sudikah engkau membersihkan, menyucikan jiwa? Jadi jiwanya dulu yang harus disentuh, hatinya dulu yang harus disentuh. Baru saja Anda telah mendengarkan Mutiara Hikmah yang disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Faturrahman MAG.